Kejadian ini berlangsung di Inggris pada tahun 1021. Di awal, kita melihat seorang anak bekerja keras di tambang, setara dengan orang dewasa. Setelah menerima sepotong roti sebagai upah kerjanya, Little Robert melihat pertunjukan oleh seorang penyembuh keliling. Saat Rob teralihkan, rotinya dicuri. Di malam hari, ibunya membacakan doa sebelum makan malam, tiba-tiba ibunya merasa sakit perut dan meninggal dalam ketakutan. Rob berlari ke barber, tetapi para imam sudah ada di rumah. Rob memohon mereka untuk membantu ibunya, tetapi para imam mengatakan bahwa hanya anugerah Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tidak lama kemudian, ibunya meninggal dunia dan anak-anak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Keluarga lokal setuju untuk mengambil dua anak yang lebih kecil bersama dengan peralatan rumah tangga, dan Rob ditinggalkan begitu saja. Barber menolak untuk membawanya bersamanya, tetapi kemudian menaruh belas kasihan, sehingga mereka melanjutkan perjalanan bersama. Rob dewasa dan Barber tampil bersama di depan kerumunan dan kemudian menerima pasien di malam hari setelah bersenang-senang dengan penduduk lokal. Barber menyarankan Rob untuk mencari seorang wanita untuk hubungan satu malam, tetapi Rob tertarik pada hal-hal yang sangat berbeda. Selama perjalanan lainnya, Rob bertanya kepada mentornya apakah dia pernah bertanya-tanya bagaimana tubuh manusia bekerja, terutama tentang cara menyembuhkan penyakit usus yang menyebabkan kematian ibunya. Setelah mendengar proposal Rob untuk mempelajari anatomi pada mayat, Barber melarangnya untuk membicarakan hal-hal seperti itu lagi karena gereja tidak menerimanya. Tidak lama kemudian, Rob membantu mentor yang mencabut gigi pasien tanpa anestesi pada malam hari ketika Barber mabuk. Dia mengatakan kepada Rob bahwa pasien tidak akan lama lagi. Barber hanya tertawa, tetapi nyatanya pasien itu benar-benar sudah tidak bernyawa di luar sana. Kerumunan menyalahkan para penyembuh dan ingin membalas dendam. Ketika semuanya berakhir, Rob menarik mentor itu dari kereta mereka yang terbakar. Kehidupan mereka segera kembali normal, dan satu hari mereka menerima pasien yang harus diamputasi jarinya. Semuanya berjalan lancar, dan kemudian Rob dengan hati-hati mengoleskan perban pada pemuda itu. Saat semakin banyak pasien datang, Rob secara bertahap mendapatkan pengalaman. Suatu hari, Barber memberitahu muridnya bahwa dia telah melampaui gurunya. Ketika mereka tiba di desa orang Yahudi, Barber ngeri karena ternyata bayi-bayi di sini disunat. Barber berharap kebutaannya akan sembuh di sini, meskipun dia yakin itu tidak mungkin sembuh. Setelah operasi, katarak benar-benar hilang dan Rob terkejut. Kemudian dia bertanya kepada penyembuh dari mana dia belajar hal itu. Penyembuh menjawab bahwa itu adalah Isfahan, sebuah kota yang sangat jauh dari London. Penyembuh menunjukkan kota itu di peta di mana penyembuh terbesar di dunia, Avicenna, tinggal. Rob berniat pergi ke timur, meskipun Barber mengejeknya, tapi di pagi hari, dia tidak menemukan pria itu di tendanya. Setelah menemukan Rob di hutan, Barber mencoba meyakinkannya untuk menyerah dari ideanya, tetapi Rob ingin belajar misteri tubuh manusia dan membantu orang. Barber membawanya ke pantai dan memberinya sebagian uang, keduanya menangis sebelum berpisah. Rob bersedia berpura-pura menjadi seorang Yahudi untuk mendedikasikan dirinya pada kedokteran. Dia memiliki perjalanan panjang di depannya di atas kapal. Ketika perjalanan akhirnya berakhir, dia berada di Mesir. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengenakan pakaian Yahudi dan menjalani sunat. Jalan ke depan melalui padang pasir memakan waktu 2 bulan menuju Isfahan. Pada suatu malam selama istirahat, Rob melihat seorang gadis membaca di tenda. Pada saat fajar, dia melihatnya lebih dekat. Rob tidak memberikan nama aslinya, memperkenalkan dirinya sebagai Yesi. Dia tidak tahu doa-doa, tetapi dia berpura-pura berdoa dengan yang lainnya. Pada siang hari, para pelancong tiba di sebuah desa yang telah dirampok oleh nomad Seljuk. Di antara para penyintas, Rob menemukan seorang gadis kecil. Tuf tidak ingin membawanya bersamanya, tetapi Rebecca berkata bahwa dia memiliki tempat di palankuin. Di malam hari, Rebecca membangunkan Rob yang tidak menyembunyikan dirinya sebagai seorang tukang cukur di London. Dia mengatakan bahwa gadis itu semakin buruk dan memiliki demam. Rob mengambil semua tindakan yang diperlukan dan segera anak itu merasa lebih baik. Kemudian terungkap bahwa Rebecca akan pergi ke Isfahan karena ada kesepakatan penting menunggunya di sana. Tiba-tiba karavan tertangkap dalam badai pasir dan unta mulai berceceran. Ketika badai berakhir, semua kereta telah hancur. Rob menemukan buku cerita Rebecca, tetapi dia sendiri tidak ada. Mereka berdua harus berjalan melintasi padang pasir bersama. Suatu hari,
Dua dari mereka berdoa kepada Allah, tetapi Tuf tidak hidup hingga pagi. Rob kehilangan kekuatan, tetapi dia masih berhasil sampai ke Isfahan. Tampaknya orang-orang di kota sedang merayakan sesuatu. Rob belum pernah melihat kembang api sebelumnya. Ketika mereka melewati toko, semua orang mulai membungkuk kepadanya. Hari berikutnya, Rob mencoba mendapatkan pertemuan dengan Avicenna, tetapi karena dia tidak memiliki surat rekomendasi dari ilmuwan terkenal, sekret Aris Dokter, Daud Hussein, atau penjaga untuk mengusirnya keluar ke jalan. Dia bangun di sebuah ranjang, seorang penyembuh tertentu ingin menjahit luka di kepalanya. Rob terkejut bahwa dia tidak merasa sakit, ternyata luka itu sudah dilumasi dengan minyak biji opium untuk meredakan rasa sakit. Dia memberitahu bahwa dia telah melakukan perjalanan setengah dunia untuk belajar dari Avicenna. Keesokan harinya, Daud Hussein yang tidak senang membawakan pakaian bersih dan memberitahunya bahwa Avicenna siap untuk mengajarnya. Rob segera bergabung dengan murid-murid lain dari dokter besar itu. Dia terkejut menyadari bahwa penyembuh yang menjahit luka kepalanya adalah Avicenna sendiri. Keluarga murid Yahudi bernama Mirdin setuju untuk menginapkan Rob di rumah mereka. Ketika mereka diminta untuk membacakan doa sebelum makan malam, semua orang bingung, tetapi Rob meyakinkan mereka bahwa begitulah cara orang Yahudi berdoa di Inggris. Di jalanan, ada keributan antara para gerejawan dan tentara. Banyak orang agama tidak senang bahwa Saoloh mendukung perkembangan ilmu pengetahuan ini dianggap sebagai dosa. Mulai saat itu, pelajaran kedokteran yang sulit dimulai. Rob membuat kemajuan, dan suatu hari Karim mengajaknya bersama Mirdin untuk bersenang-senang. Mereka tidak percaya bahwa ada gadis dengan rambut merah menyala di Inggris. Sementara itu, Seljuk sedang merencanakan sesuatu terhadap Saoloh. Suatu hari, seorang teman berpengaruh dari keluarga Mirdin memperkenalkan kedua pemuda itu pada istrinya yang Spanyol, Rebecca Barchapra. Dia juga menceritakan bahwa istrinya hampir mati dalam badai pasir, tetapi dia dan gadis itu diselamatkan oleh seorang pemandu. Di pernikahan itu, para tamu ceria, dan hanya Rebecca yang sedih. Sebagai hadiah, Rob memberinya kembali buku cerita, dan Mirdin memperhatikannya. Di malam hari, karena kesedihan, Rob memutuskan untuk menggunakan jasa Ming. Pada suatu titik, dia menyadari ada yang salah dengan kesehatannya. Dia membawanya ke rumah sakit dan memanggil Avicenna. Meskipun gadis itu terlihat sehat-sehat saja, Rob berkata bahwa dia tidak akan hidup hingga pagi. Mereka melihat adanya gangren di kakinya. Kemudian, ketika gadis itu sembuh, Rob mengakui kepada gurunya bahwa dia bisa merasakan kematian orang-orang. Dia merasakan hal yang sama ketika ibunya meninggal. Avicenna menasihatinya untuk memperlakukannya bukan sebagai kutukan tetapi sebagai anugerah. Tiba-tiba, pasukan Sultan datang ke rumah sakit untuk membawa pergi para dokter. Ternyata Saoloh telah terluka pergelangan tangannya saat bertempur melawan Seljuk yang ingin membuat perjanjian perdamaian dengan syarat mereka. Saoloh tertarik pada murid Avicenna yang datang dari Inggris pada saat itu, sementara Seljuk, setelah mendapat penolakan dari Saoloh, bersiap untuk menyerang. Pemimpin nomaden memerintahkan anak buahnya untuk mencari seorang pria yang sakit dengan penyakit wabah. Dia dilepaskan ke dalam kota, dan saat orang melihat bisul di tubuh pria itu, mereka panik. Avicenna diberitahu apa yang telah terjadi, dan penduduk kota panik karena takut akan wabah. Avicenna dan Rob menyarankan agar Saoloh segera meninggalkan kota bersama rakyatnya, tetapi dia tidak mau melakukannya, percaya bahwa itu adalah panik yang tidak beralasan. Semua orang di rumah sakit bersiap untuk yang terburuk. Avicenna mengatakan kepada murid-muridnya bahwa jika ada yang ingin pergi, lebih baik pergi sekarang, yang lain akan bertarung melawan kematian. Akhirnya, tidak ada satupun murid yang pergi. Wanita pertama yang terinfeksi dari kota itu dibawa masuk, dan segera jumlah pasien meningkat 10 kali lipat. Menurut Rob, beberapa pasien bisa diselamatkan, tetapi bagi yang lain tidak ada harapan. Namun, Avicenna mengatakan bahwa mereka akan bertarung untuk setiap nyawa. Para tentara mengunci gerbang untuk mencegah penyebaran wabah. Barchapra melarikan diri, meninggalkan istri muda di belakang. Rob menemukan Rebecca di air bersama Mirdin, dan dia membawa kekasih yang terinfeksi wabah itu ke rumah sakit. Rob mengusulkan agar Avicenna mempelajari sifat penyakit itu pada mayat, tetapi dia masih meragukan ide itu. Tidak lama kemudian, sekitar 1.000 orang telah meninggal di kota tersebut. Di malam hari, Rob membacakan cerita kepada Rebecca,
dan pada pagi harinya dia menebak bahwa wabah itu dibawa oleh kutu, yang berarti bahwa mereka harus segera menyingkirkan mayat-mayat serta melindungi diri dengan pakaian khusus. Selain kutu, tikus juga menjadi ancaman. Para dokter membuat racun kuat untuk membunuh semua tikus, lalu membakarnya. Langkah-langkah ini membantu, dan tingkat kematian pasien mulai menurun. Rebecca merasa lebih baik, dan Rob membawanya ke atap di mana mereka bergandengan tangan. Setelah mereka yakin ancamannya telah berakhir, orang-orang mulai kembali ke kota. Namun, Karim terinfeksi, dan Sunny meninggal di samping teman-teman setianya. Rebecca harus pulang, dan Rob tidak ingin melepaskannya. Ada kecintaan di antara mereka, tetapi kemudian mereka harus berpisah. Rebecca kembali kepada suaminya, dan Saoloh mengadakan perjamuan untuk menghormati para dokter pahlawan Isfahan yang telah menyelamatkan nyawa. Kemudian, Shah memutuskan untuk berbicara dengan Rob secara pribadi, meskipun dia adalah rakyat biasa. Saoloh menyatakan bahwa dia ingin menjadi teman bagi Rob. Setelah kelas, Rob mulai berdebat dengan Avicenna lagi. Dia percaya bahwa kehidupan manusia tidak berada di bawah kendali Tuhan, tetapi kendali mereka sendiri. Avicenna mengirimnya untuk merawat seorang pasien dalam tahap akhir penyakit usus. Pria bernama Kasim dalam kondisi sangat serius, dan dia menyadari bahwa dia sedang sekarat. Rob dengan lembut bertanya apakah tubuhnya bisa digunakan setelah dia meninggal. Setelah semuanya selesai, Rob membawa mayat itu ke tempat yang sepi dan memutuskan untuk memeriksanya untuk mengetahui mengapa penyakit usus begitu berbahaya bagi manusia. Robert mencatat dan menggambar semua pengamatannya dalam sebuah buku catatan. Dia menemukan penyebabnya ada pada usus buntu, yang menjadi akar dari semua masalah. Rebecca menolak untuk berbagi tempat tidur pernikahannya dengan suaminya, menciptakan alasan-alasan palsu. Rob tertidur di kelas sementara Seljuk sedang merencanakan plot baru terhadap Sultan. Di antara mereka adalah Daud Hussein. Pemberontakan gereja dimulai di kota itu. Pemimpin Seljuk ingin menggulingkan Saoloh, dan tentaranya akan tiba di Isfahan dalam 10 hari. Rob diutus oleh Sultan yang mengundangnya berburu. Dia berniat untuk menangkap singa, dan kemudian menikmati kehadiran pembuat obat muda. Rob menyadari bahwa Saoloh memiliki masalah kesehatan, dan Barcapra khawatir tentang kondisi istrinya. Dia mengundang Mirdin untuk memeriksa dia. Dokter muda menyadari bahwa dia hamil dan anak itu bukan dari suaminya. Mirdin memberitahu Rebecca bahwa jika orang mengetahui hal ini, dia akan dihukum, jadi Rebecca harus berbaring dengan suaminya malam ini untuk membuatnya berpikir bahwa itu adalah anaknya. Pada malam hari, Rob melanjutkan studi anatomi sementara Rebecca melakukan apa yang diharuskan darinya. Ketika Rob mendengar langkah-langkah, dia memadamkan obor untuk tetap tidak terlihat. Keesokan harinya, Rebecca pergi dari rumah tanpa sepengetahuan suaminya. Sementara itu, Rob ditangkap oleh Seljuk yang menuduhnya sebagai dukun. Melihat reaksi istrinya terhadap ini, Barcapra menuntut penjelasan. Rob dibawa ke pengadilan, dan Mirdin berhasil memberitahu dia bahwa Rebecca hamil. Avicenna juga diadili. Ternyata mereka sudah dituduh oleh Daud Hussein yang mengklaim bahwa mereka telah mencemarkan mayat. Sebagai bukti, Daud Hussein menunjukkan gambar-gambar. Tidak ada yang mau mendengarkan Rob yang mengatakan bahwa Avicenna tidak ada hubungannya dengan itu. Sebagai bukti terakhir, mayat pasien dibawa masuk. Avicenna dan Rob dijatuhi hukuman mati atas kejahatan ini. Ketika Rob berteriak bahwa dia bukan seorang Yahudi, semua orang terdiam. Kemudian, pria itu mengungkapkan identitas dan namanya yang sebenarnya. Rob membacakan doa Kristen, tetapi bukti lain diperlukan darinya. Karena sebelumnya dia telah menyunat dirinya sendiri, dia tidak bisa meyakinkan pengadilan. Di sel penjara, Avicenna bertanya kepada muridnya apa yang dia lihat di dalam tubuh manusia. Rob memberitahunya bahwa sesuatu tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku-buku. Ketika Saoloh mendengar apa yang terjadi, dia menuntut pembebasan Avicenna. Kemudian, dengan senyum sinis, penceramah itu mengatakan bahwa tentara Seljuk berada di dekatnya. Tiba-tiba Sultan mulai merasa sakit, sementara musuh-musuh mendekati gerbang. Avicenna dan Rob hampir dieksekusi, tetapi tiba-tiba pasukan Sultan membantai semua fanatik agama. Para penyembuh dibawa ke Saoloh yang menderita penyakit usus. Karena hanya Rob yang melihat tubuh manusia dari dalam, Saoloh menuntut agar dia melakukan operasi, karena jika Sultan mati, tentaranya akan menyerah kepada Seljuk. Sebagai imbalannya,
Rob meminta agar Rebecca diselamatkan yang hampir dieksekusi. Rob meminta bantuan Myrdin, meskipun marah pada temannya, dia setuju untuk ikut serta. Saat itu, Seljuk sedang bersiap untuk menyerang. Avicenna, Rob, dan Myrdin mulai operasi, dan semua pendeta menunggu dengan napas tertahan untuk mendengar kabar. Meskipun efek dari opium, Saoloh merasa sakit. Seljuk merusak kota tersebut, di mana banyak orang meninggal termasuk Barchapra. Saat operasi hampir selesai, Rob menjahit sayatan itu sambil membayangkan bagaimana dia menyelamatkan ibunya. Begitu dia sadar, Saoloh akan memimpin pasukannya sendiri. Dia memerintahkan para dokter penyelamat untuk pergi ke gunung. Ketika Tuan datang kepada mereka dengan baju besinya, Rob kembali untuk Rebecca, dan Avicenna kembali untuk murid-muridnya. Di medan perang, Saoloh merasa sakit, tetapi dia memimpin pasukannya ke pertempuran apapun. Menyadari bahwa Avicenna tidak pergi bersama mereka, Rob kembali untuknya. Guru itu duduk di perpustakaan di mana semua karya medis masa lalu telah dibakar. Ketika Rob melihat botol kosong, dia menyadari bahwa Avicenna telah meminum racun itu. Sekarang, Robert sendiri harus melanjutkan semua pekerjaan mereka. Banyak korban di medan perang, dan Saoloh juga terbunuh. Kota menyerah kepada Seljuk. Dengan satu pandangan terakhir ke Isfahan, Rob, Rebecca, dan semua orang lain bersiap untuk pergi. Banyak tahun berlalu, dan tukang cukur tua mendengar tentang seorang dokter dari timur yang telah kembali ke tanah airnya dan dengan bangga membawanya ke pembunuhan. Orang-orang menemukannya di rumahnya yang kumuh. Robert pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk membantu orang yang membutuhkan. Meskipun dia tidak pernah menjadi seorang Yahudi, dia tetap menjadi seorang dokter. Dalam upaya terakhir untuk membantu seorang wanita yang sedang melahirkan, Rob meninggalkan tubuhnya. Dokter adalah pekerjaan yang terhormat, dan dia telah melakukan yang terbaik untuk semua orang yang dia temui.